Pesta sepak bola Eropa atau Euro 2020-2021 sudah berlangsung dan grup A dan grup B sudah menyelesaikan pertandingan pertama mereka. Tetapi saya tertarik untuk saat ini, dalam konten saat ini, untuk membahas apa yang terjadi di grup A, terutama bagi Gliazzurri yang tampil ciamik, yang tampil luar biasa ketika mereka menghajar Turki di Stadion Olimpico di kota Roma dengan 3 gol tanpa balas. Kembali dengan saya Ropan, dan saya akan membahas hasil pertandingan di grup A, ya, di mana pasukan Roberto Mancini akhirnya mendapatkan 3 angka pertama mereka ketika mereka mampu mengalahkan sang kuda hitam, yaitu Turki dengan 3-0. Sementara dalam pertandingan lainnya, bagaimana Swiss dipaksa untuk bermain 1-1 oleh Wales. Dengan hasil ini membuat posisi Turki dalam tekanan, dan Turki harus menang dalam pertandingan kedua pada tanggal 16 mendatang menghadapi Wales, dan Italia di atas angin di saat mereka kembali bermain di Roma untuk berhadapan dengan Swiss. Jika Italia menang, maka Italia akan lolos ke fase berikutnya. Menarik di sini bagaimana catatan-catatan rekor yang dibuat oleh Gliazzurri, ya, yang saat ini ditangani oleh Roberto Mancini. Mereka mencetak kemenangan ke-28 secara beruntun dan luar biasa. 23 diantaranya mereka menang dan 5 imbang. Jadi mereka tidak terkalahkan dalam rentan 28 pertandingan. Bagaimana sejak Mancini ini masuk pada bulan Mei 2018 saat itu, ya, dan dia membesut tim ini menjadi tim yang begitu garang, begitu buas, bermain dengan pola agresif, ofensif, ya, bermain terbuka, tidak seperti Italia sebelumnya, ya. Bagaimana Italia terkenal dengan sistem Grendel, pertahanan mereka yang lebih dikenal dengan catenaccio-nya yang memang sulit untuk ditaklukkan. Tetapi sekarang bagaimana seorang Mancini memadukan antara gaya bertahannya dan pola menyerang mereka secara fleksibel dan sangat bagus. Bertahan sangat kuat dan sulit untuk ditembus, tetapi menyerang juga lebih hebat, sangat tajam, ya. Dari rentetan 28 pertandingan tanpa terkalahkan, saya katakan tadi, dengan 23 menang 5 imbang, mereka mencatat 9 clean sheet, luar biasa, sampai dengan pertandingan melawan Turki. Artinya mereka mendekati apa yang pernah dilakukan oleh Azzurri ini pada tahun 89, 90 saat itu, di mana mereka 10 kali bermain secara beruntun tidak pernah kebobolan alias clean sheet, dan Italia saat ini mendekati itu dengan 9 pertandingan tanpa kebobolan bagi penjaga gawang Gigi Donnarumma, ya. Mereka diuntungkan juga bermain di Olimpico Roma, stadion keramat mereka. Jadi mereka mencatat 6 kemenangan di Roma dan 2 hasil imbang dari 8 pertandingan mereka dalam turnamen resmi, turnamen besar kategori Euro dan Piala Dunia. Jadi ketika mereka memilih untuk bermain di Olimpico, pasti Italia tidak pernah kalah. Dan itu berarti mereka masih punya 2 pertandingan lagi di fase grup menghadapi Swiss dan Wales. Dan kalau melihat cara bermain mereka kemarin, saya yakin bahwa Italia akan mendapatkan poin penuh dalam 2 pertandingan ke depan dan akan mencatat 9 poin, tidak terkalahkan di grup A, dan mereka akan melaju ke babak 16 besar atau per 8 final, ya. Mereka akan berhadapan untuk menunggu siapa pemenang kedua atau runner up di grup C. Itu dalam alur bagan yang akan mereka hadapi. Dan ini berat, ya, bukan berat apa, tapi saya pikir lawannya itu sangat kuat di grup C itu, ya. Ada Inggris, ada Kroasia. Jadi salah satu di antara Inggris dan Kroasia ini menduduki peringkat kedua, maka Italia akan berhadapan dengan mereka. Kalau Inggris yang menjadi runner up, Kroasia juara,
maka Italia dan Inggris pasti akan bertarung di babak 16 besar, dan itu akan menjadi pertandingan yang sangat menarik. Sebelum ke sana, bagaimana saya melihat apa yang dilakukan oleh Roberto Mancini. Mancini bermain dengan pola yang terbuka, artinya dengan 4-3-3. Pola ini mengharuskan dua back yang berada di wing atau di flank itu harus lebih cepat untuk naik mendukung serangan bagi tim Azzurri. Ya. Di babak pertama di depan Donnarumma, bagaimana ada Florenzi di kanan, kemudian Leonardo Spinazzola bermain di kiri dengan Bonucci dan Chiellini, dua back tengah dari Juventus, bermain untuk bisa mengontrol di back paling daerah paling sentral. Tiga yang ada di depan ada Jorginho, ada Locatelli di kiri, dan ada Barella, ya, Nicolo Barella yang berada di sini. Dan kemudian tiga yang ada di depan yaitu Domenico Berardi, kemudian ada Lorenzo Insigne dan Ciro Immobile. Inilah pola yang dimainkan oleh Mancini. Ya, bagaimana mengejutkan sekali. Orang memperkirakan bahwa di awal dia akan memainkan Federico Chiesa, tetapi Berardi, pemain Sassuolo ini dimainkan lebih awal. Ya. Tetapi yang paling bagus yang kita lihat kemarin, bagaimana daya serang yang begitu cepat dilakukan oleh seorang pemain berusia 28 tahun dari AS Roma, namanya adalah Leonardo Spinazzola. Wajar kalau ia menjadi bintang, dan bisa saja ya orang sudah bisa memilih dia menjadi pemain terbaik dalam pertandingan kemarin. Jadi kalau menurut saya ada dua yang terbaik kemarin, dan dua-dua bermain dari sisi flank di kiri, yaitu Spinazzola dan Insigne. Dan kemudian bagaimana pertandingan itu berlangsung dengan penguasaan bola yang sangat tinggi oleh Italia, membuat pemain-pemain Turki sangat kelelahan, kecapean sepanjang 45 menit babak pertama. Bahkan Turki tidak bisa melepaskan satupun tembakan atau satupun on target sepanjang 45 menit babak pertama. Di babak kedua baru mereka bisa melepaskan ada 3 tembakan tanpa on target. Sementara Italia melepaskan 24 tembakan dan 8 diantaranya on target. Ini suatu hal yang sangat baik dengan operan bola perpindahan dari kaki ke kaki di atas 600 kali berbanding hanya 300 kali dari Turki. Jadi ini hal yang sangat bagus ditampilkan oleh pasukan Mancini. Bagaimana Berardi memulai gol pertama dari bunuh diri dari seorang pemain Juventus, Mary Demiral. Ya, dan ini yang membuat mereka itu bisa memenangkan pertandingan dengan gol yang besar. Karena dengan satu gol ini memaksa Turki untuk keluar. Karena Turki dari babak pertama terus bermain lebih dalam. Ya, bertahan terus untuk memaksa Italia paling tidak bermain imbang. Tetapi Italia tidak suka untuk bisa bermain imbang ketika mereka bermain di kandang dan mereka ingin memenangkan pertandingan. Yang dibutuhkan adalah gol pertama. Dan itu mereka dapatkan. Ketika gol itu terjadi, bagaimana membuat Turki pasukan Şenol Güneş ini untuk keluar, ya, dengan ini yang diinginkan oleh Mancini. Ketika Turki keluar, mereka akan kesulitan dan pasti akan ada gol yang akan bersarang di gawang Cakir. Dan itu yang mereka lakukan dengan 2 gol tambahan, ya, dari Ciro Immobile, memanfaatkan tembakan yang dilakukan oleh Spinazzola, rebound yang bagus dari Immobile, gol pertama dia di Euro pada Euro kali ini, dan juga bagaimana Insigne bisa memanfaatkan umpan dari Immobile dan untuk bisa mencarikan gol ketiga bagi Italia. Jadi semua pemain Italia bermain dengan sangat baik. Pressing mereka sangat tinggi, penguasaan bola. Bagaimana yang membuat memang kemenangan itu hanya soal waktu buat mereka. Dan ini kemenangan terbesar dalam sejarah partai pembukaan yang dimainkan oleh Italia, di mana mereka bisa mencetak 3 gol ya, dalam partai pembukaan. Jadi suatu hal yang pasti akan diteruskan oleh pasukan Mancini ini ketika mereka melawan Swiss dan mereka akan melawan Wales nantinya. Kemudian bagaimana saya melihat 2 gelandang mereka yang sangat bagus. Orang mungkin bisa melihat bahwa Spinazzola bagus, Insigne bagus, Immobile bagus, Domenico Berardi juga oke, ya, termasuk pertahanan Italia tentunya yang sulit ditembus oleh Burak Yilmaz dan kawan-kawan, termasuk Kenan, ya, di sana tidak bisa berbuat banyak. Calhanoglu juga tidak bisa. Yokuslu, Tufan yang berada di sana juga tidak mampu berbuat. Yasici yang akhirnya ditarik keluar. Jadi Italia menempatkan semua pemain-pemain terbaik dia, tetapi hanya ada 2 pemain yang menurut saya tampil luar biasa, dan itulah yang membuat Mancini tidak menarik kedua pemain itu. Pertama adalah Nicolo Barella. Ya,
Kedua adalah Jorginho. Jadi inilah dua pemain yang mematikan asa pemain-pemain tengah dari Turki, dan mereka berdua ini tampil luar biasa ya. Terlepas Locatelli juga bermain bagus, tapi akhirnya Locatelli juga ditarik keluar sehingga Bryan Cristante yang masuk, karena Cristante punya daya bertahan yang sangat kuat ya. Dia bisa bermain juga di bek tengah dan gelandang bertahan, dan ini lebih memperkuat bagi Italia ketika unggul dengan 3-0 menarik Locatelli. Lihatlah bagaimana Mancini melakukan pergantian pemain. 3 pemain depan yang berjasa untuk bisa membuka keran-keran gol Italia. Berardi ditarik keluar, Immobile ditarik keluar, Insigne ditarik keluar, Chiesa, Bernardeschi masuk, dan Belotti masuk. Ini membuat mereka punya kedalaman skuad yang sangat baik di grup A ini, yang tidak dimiliki oleh tim-tim lain yang ada di grup A. Jadi saya yakin bahwa mereka akan 100% untuk bisa memenangkan pertandingan di grup A dan lolos. Ya, ketika bagaimana Florenzi keluar, Di Lorenzo yang masuk sama tetap kuat, dan khususnya bagi Spinazzola, back ini pasti tidak akan tergantikan ketika memperlihatkan penampilan yang sangat bagus. Ini akan membuat bahwa Emerson Palmieri semakin sulit mendapatkan tempat untuk bisa bermain di posisi back kiri, kecuali Spinazzola kena hukuman akumulasi kartu atau mengalami cedera. Akan membuat Mancini melakukan pergantian dengan Emerson akan masuk. Demikian juga dengan pemain belakang, Chiellini dan Bonucci. Ini semakin mempersulit bagi Bastoni dan Acerbi. Tetapi kalau mereka bisa mengalahkan Swiss, mungkin ada rotasi yang akan dilakukan oleh Mancini, dengan Acerbi dan Bastoni mungkin akan dimainkan ya di sana. Bukan tidak mungkin dengan Emerson juga akan bisa dimainkan, sehingga Mancini bisa menyimpan amunisi terbaik dia untuk mengantisipasi pertandingan di 16 besar saat mereka akan menjamu entah Kroasia, entah Inggris. Dan dengan pemain-pemain yang fit, yang bugar, ini akan mendukung bagi Italia untuk bisa memenangkan pertandingan. Dan gelar kedua mereka di Euro mungkin sudah di depan mata, walaupun banyak yang mengatakan bahwa Prancis termasuk Portugal adalah calon kuat ya, Jerman juga calon kuat, tetapi kemenangan Italia kemarin membuat banyak orang melihat bahwa mereka berpeluang besar untuk bisa menjadi juara untuk kedua kalinya setelah mereka melakukan pertama kali pada Euro 1968. Kita akan tunggu kiprah Italia selanjutnya ke depan. Oke, Anda tetap subscribe channel YouTube Bung Ropan, like di sana, dan juga share kepada siapapun. Sampai jumpa dalam pembicaraan di Euro untuk grup-grup lainnya. Oke, ciao.